Untuk MK itu walaupun salah gitu ya, nggak bisa karena final dan mengikat, final and binding gitu. Tetapi kan akhirnya menjadi catatan buruk bahwa pada kali ini, hari ini MK benar-benar menjadi lembaga politik itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat Rumah Berkemajuan. Kembali ketemu dengan saya. Kali ini tamu saya adalah Dr. Ridho Alhamdi. Selamat datang di Rumah Berkemajuan, Mas Ridho. Selamat datang. Ya, sebagaimana tamu-tamu saya yang lain, mungkin sebelum kita ngobrol banyak hal tentang isu yang hari ini akan kita perbincangkan, mungkin bisa kenalan sebentar. Lahir di mana? Studi di mana, sekarang sibuk apa, bisa jadi itu menjadi inspirasi bagi kita. Silakan Mas Ridho. Oke, Matur suwun. Jadi nama saya Ridho Alhamdi, asal itu Lampung. Cuman sama dengan saya berarti. Sama ya? Iya. Iya. Cuman sejak SMP di Jogja. Oke. Masuk Mualimin 6 tahun, lulus S1 di UIN Jogja, S2 UGM, S3 di Jerman. Lalu sekarang sebagai dosen di FISIP, khususnya di Prodi Ilmu Pemerintahan. Mengajar mata kuliah studi partai politik, tata kelola pemilu, dan studi demokrasi. Dan sejak 2021 sampai 2025 diamanahkan sama kampus sebagai wakil dekan bidang akademik kemahasiswaan dan AIK Visipol UMY. Mungkin itu aktivitas saya. Selain sebagai akademisi, ada aktivitas di luar itu? Di Muhammadiyah sejak Muktamar Solo 2022 diamanahkan oleh PP Muhammadiyah sebagai Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik untuk LHKP. Satu periodisasi ke depan. 2022 sampai 2027 ya. PP Muhammadiyah. Berarti saya tidak salah orang kali ini karena yang saya temui ternyata orang yang menurut saya cocok banget dengan apa yang akan kita perbincangkan hari ini. Jadi saya ingin langsung ngajak ngobrol Mas Ridho. Saya panggil Mas saja karena kita sama-sama belum tua atau belum menerima tua aja. Saya pengen ngajak Mas Ridho memperbincangkan tentang isu yang paling mutakhir yang sedang ramai banget diperbincangkan publik tentang putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat capres atau cawapres ya. Dan itu menuai pro kontra luar biasa. Dan sebagian kalangan juga menganggap akan mengubah konstelasi politik tahun 2024 besok. Nah, kira-kira dalam pandangan Mas Ridho, wajah pemilu kita pasca putusan MK besok akan seperti apa? Terutama untuk Pilpres yang jelas pertama putusan MK ini dan juga banyak para analis maupun ahli tata negara sudah juga sepakat bahwa putusan MK khususnya menambah norma baru atau pernah atau sedang menjadi kepala daerah baik provinsi atau kabupaten itu melampaui kewenangannya. Karena harusnya fungsi MK sebagai guardian of constitution, penjaga konstitusi itu dia penjaga gawang, kiper, nggak boleh gocek sebagai gelandang atau playmaker. Nah, kali ini kan dia playmaker, yang harusnya fungsi playmaker itu ada di legislatif dan eksekutif sebagai pembuat norma baru, tapi itu diambil alih oleh MK, sehingga MK mengambil wewenang, sehingga kemudian MK ini bukan menjadi penjaga konstitusi, tetapi dia sudah memasukkan unsur politik ke dalam lembaga konstitusi. Nah, kalau ada yang mengatakan misalnya begini, apakah dalam tanda kutip kalau kita sebut itu sebagai sebuah kesalahan ini hanya sebatas dalam konteks etika, atau juga bisa masuk lebih jauh dari itu, misalnya pidana atau juga yang lain?
Pertama memang yang perlu diketahui publik, apapun keputusan MK walaupun itu salah, final and binding. Problemnya itu. Mengikat ya? Mengikat. Itu dia. Jadi walaupun putusan itu salah gitu ya. Kita termasuk ketika PN Jakarta Pusat mengambil keputusan mengabulkan permohonan 2023 awal ya, mengabulkan permohonan partai idaman saya lupa itu yang menunda pemilu, tapi kan itu perlu dinaik kasasi ke MA dan segala macam, tapi itu proses panjang ya. Tetapi itu sudah jadi putusan, sudah jadi amar putusan sehingga tidak bisa dikoreksi. Koreksinya ya dengan putusan tandingan. Nah, untuk MK itu walaupun salah gitu ya, nggak bisa karena final dan mengikat, final and binding gitu. Tetapi kan akhirnya menjadi catatan buruk bahwa pada hari ini MK benar-benar menjadi lembaga politik itu tadi. Nah, kira-kira artinya agak sulit kita mengatakan bahwa apa yang menjadi putusan MK itu murni sebagai sebuah produk hukum ya. Ya, bahwa ada semacam syarat kepentingan politik di sana. Ya, bahwa ya inilah produk hukum gitu ya. Bahwa tidak semua yang menjadi produk hukum era demokrasi itu kemudian menjadi baik, sama seperti Omnibus Law Cipta Kerja, Omnibus Law Kesehatan gitu, yang secara akal sehat banyak para ilmuwan memandang ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan dan segala macam, tetapi ya ditabrak terus kan gitu. Kalau ada pertanyaan begini Mas Rito, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari putusan itu? Kalau seandainya bicara siapa yang diuntungkan, tentu sebenarnya bisa dibaca secara jelas ya, bahwa tidak mungkin keputusan itu untuk seorang Erick Thohir atau Muhadjir Effendi atau Ridho Alhamdi, kan nggak mungkin. Tetapi itu jelas ya. Jadi ada behind the scene-nya, sehingga ya ini untuk putra mahkota siapa Gibran yang sedang menjadi pembicaraan, sehingga putusan pernah menjadi kepala daerah atau sedang itu tidak lain tidak ya untuk Gibran. Tetapi memang Presiden mengatakan normatif ya. Saya tidak akan ikut campur, ya jelas nggak akan ikut campur, dan urusan capres cawapres itu urusan partai politik, jelas lah, kayak anak kecil diajarkan saja kan gitu. Ngomong Gibran kamu nggak usah, saya jamin Gibran anak saya memilih dua pilihan, maju tetap cawapres atau hilang dari kakak keluarga saya. Itu kan jelas itu. Ini kan seperti anak kecil diajarkan saya tidak akan turut campur. Ya iyalah, kayak ngajarin anak kecil sehingga seolah-olah dia itu nggak akan terlibat sama sekali. Justru itu statement yang mengatakan dia terlibat. Kan, gitu. Artinya kan secara eksplisit tidak mungkin dong seorang presiden terang-terangan melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi. Itu sebenarnya bentuk intervensi juga gitu loh. Gitu, artinya ya dia mengatakan ya statement dia itu ya sebenarnya ya setuju gitu saja, karena dia tidak mengatakan secara jelas sudah Gibran, saya sudah ngomong sama anak saya tidak akan maju. Kalau dia maju saya coret dari kakak keluarga, walaupun ya betul juga udah dicoret ya, dia punya kakak sendiri kan gitu. Tidak ada statement itu. Artinya dugaan sementara orang bahwa presiden cawe-cawe dalam perkara pemilu mendapatkan legitimasinya. Ya jelas itu. Cawe-cawenya sudah sejak panjang ya, apalagi dia mengatakan saya tahu semua isi jeroan partai politik kan gitu. Betul. Itu ya masa nggak cawe-cawe gitu ya. Jadi ternyata lebih dari presiden sebelumnya cawe-cawenya kan gitu. Apalagi dia ingin ingin menegaskan di akhir periodenya bahwa dia ingin terlepas dari bayang-bayang PDIP dan bayang-bayang Megawati kan gitu. Iya. Dalam analisis Mas Ridho, adakah semacam agenda terselubung kenapa dalam tanda kutip penguasa kayaknya begitu ngotot harus memenangkan salah satu calon yang oleh sebagian orang dikatakan jangan-jangan ada bisnis yang belum selesai nih? Jadi ya kan agendanya dulu ingin presiden 3 periode, gagal. Terus kemudian untuk penundaan pemilu juga gagal. Pressure dari publik cukup keras kan, termasuk saya, termasuk kita kencang terus. Terus kemudian mencari cara agar supaya
agenda penguasa sekarang itu tidak benar-benar habis ketika seandainya nih tiba-tiba ya yang jadi Anies Baswedan. Ini kan nggak bisa nih periode ini nih. Nanti mungkin IKN akan berhenti, terus kemudian agenda yang lain juga nggak akan lanjut gitu ya. Tapi kalau seandainya Jokowi ke Ganjar, dia bukan menjadi kingmaker, dia masih di bawah menjadi sub dari Megawati dan PDIP. Maka Jokowi butuh sosok yang dia bisa benar-benar berinteraksi langsung, dan itu enaknya ke Prabowo. Partai-partai pendukung Jokowi hampir semua itu ke Prabowo, itu kan sinyal jelas. Betul. Terus operasinya Kaisang menjadi ketum partai, ya PSI, yang kemudian gerilya kemana-mana, anak kecil kayak gitu kalau bukan siapa nggak mungkin diterima dong. Gitu. Itu kan menjadi jelas. Tapi skenario itu terus kita hajar terus saja, gitu. Termasuk ini kita hantam terus, ini jadi kartu mati seperti tulisan sampean jelaskan tadi, nggak apa-apa, biar mereka ngerti saja gitu. Dan belum tentu juga kok kalaupun saya Kaisang jadi itu akan menang juga. Anies Muhaimin kekuatan besar juga, masa Muslim di berbagai seluruh Indonesia gitu ya. Dan para bantengers kalau dia jengkel banget, kuncinya yang penting Kaisang jangan jadi, malah menang lagi Amin ini kan gitu. Nah itu bisa saking jengkelnya gitu kan ya. Saking jengkelnya udah hajar-hajaran aja tuh dua orang kan gitu. Jadi yang mendapat efek negatif itu sebenarnya antara Ganjar dan Prabowo sendiri kan gitu. Tapi kan ada juga kelompok-kelompok yang menganggap sebenarnya putusan MK itu relate dengan keinginan khususnya kaum milenial atau anak-anak muda, karena kemudian memberikan ruang kesempatan itu kepada mereka. Gimana kita merespon? Oke, betul. Pada posisi itu betul. Tetapi kita juga memahami untuk kaum muda itu ya tidak mendadak menjelang pendaftaran. Ini kan kemudian orang membaca aja isu untuk anak muda, ya toh? Isu, ya kalau seandainya isu anak muda, coba dong komennya dan cara memperjuangkannya setahun 2 tahun yang lalu gitu toh. Tidak menjelang pendaftaran capres-cawapres. Terus kemudian lagi-lagi kalaupun seandainya 40% nggak bisa kepala daerah, itu kan ada hukum kausalitas itu tadi. Ya jangan kemudian membajak untuk generasi muda gitu toh ya. Yang saya kira banyak kok generasi muda sejak dulu, coba itu dilakukan seandainya konvensi internal partai masing-masing ya. Debat ataupun seandainya ada ruang bagi anak muda, seandainya PDIP anak muda, terus Gerindra atau koalisi, coba nih anak-anak muda mana dong. Kalau ini kan nggak ada proses itu. Itu hanya kemudian tiba-tiba aja muncul ya. Pembajakan itu aja, kemudian mereka para tim capres mengatakan ini kan ruang bagi anak muda dan segala macam. Bagi anak muda, lah capresnya saja sudah 70-an gitu toh. Jangan mencari-cari alasan, tapi ya itulah politisi pintar mencari alasan, dan kaum muda itu dijadikan alasan saja gitu, tidak murni gitu. Ada sebagian, bahkan saya yakin sebagian besar masyarakat kita kan kayak semacam jika tidak menyebut dengan kata kecewa mungkin marah ya dia, marah dengan hasil putusan MK. Lalu orang mulai berpikir bagaimana kalau produk hukum yang dalam tanda kutip dinilai sebagai cacat itu kemudian nanti pada fase-fase periodisasi selanjutnya akan terus terulang dengan berbagai bentuk, dengan berbagai cara, dengan berbagai produknya. Gimana kita bisa mengantisipasi situasi itu? Ya, makanya kan MK ini terdiri dari trias politika kan, dari DPR 3, dari MA 3, dan dari Presiden 3 ya. Nah, memang kita tidak bisa terlepas dari unsur politik ya, lagi-lagi. Karena politik kemudian menjadi kekuatan, maka orang hukum harus paham politik juga gitu ya, sehingga kemudian tidak menjadikan produk hukum ini hanya untuk kepentingan kekuasaan saja gitu loh. Ini yang paling penting bagi MK, maka MK harus benar-benar dievaluasi dan mencari orang yang ya lagi-lagi Anwar
Anwar Usman ya. Iya, ketua MK. Itu kan ya konflik of interest-nya banyak, Betul. karena kan paman. Coba deh kalau nggak dia mundur, tidak ikut dalam proses pengambilan ini. Keputusan ketua MK mau dia mengabulkan atau enggak, itu kan tetap aja ada konflik of interest. Iya, gitu. betul. Problemnya itu. Makanya ke depan, ya apalagi sih memang di tengah-tengah ya dia menikah dengan adik iparnya Jokowi itu setelah menjadi ketua. Nah, sebenarnya bukan kemudian menghalang orang untuk menikah kan gitu, tetapi membuat pilihan gitu ya. Ini saya kurang tahu detail norma dalam pemilihan ataupun syarat sebelum menjadi hakim MK itu ada nggak untuk tidak menikah ataupun menunda pernikahan agar supaya tidak terjadi kepentingan. Di Bawaslu itu kan ada syarat untuk menjadi anggota sampai pengawas itu tidak ada hubungan partai pernikahan dengan sesama penyelenggara pemilu. Betul. Sesama penyelenggara pemilu, betul. Benar. Kan ada syarat itu karena kalau seandainya penggugatnya pengawas itu penggugatnya adalah istrinya, terus orang Bawaslunya adalah suaminya, konflik of interest. Saya kira MK perlu menerapkan itu. Gitu. Nah itu. Mas Rito, saya pernah mendengar salah satu aktivis yang ini juga di media sosial yang mengatakan, kalau tidak salah namanya Syahganda Nenggolan ya. Dia mengatakan kasus yang terjadi pada MK, jika ternyata nanti terbukti secara meyakinkan gitu bahwa ada intervensi presiden di balik putusan itu, bisakah presiden di impeachment? Oke, impeachment itu prosesnya memang panjang sekali, betul. Kita kan sudah amandemen UUD 2001, memang kita sistem presidensialisme. Presidensialisme ini ya indikatornya pilpres secara langsung. Nah, itu untuk menguatkan peran presiden gitu ya. Nah, sehingga tidak ada impeachment seperti yang terjadi di Gus Dur kan. Betul. Sehingga kemudian stabilitas nasional menjadi tidak baik. Nah, impeachment itu dilakukan kan rutenya panjang sekali. Betul. Yang sebenarnya sih semangatnya saya melihat tidak mudah untuk mengimpeach seorang presiden lalu kemudian turun begitu saja, atau seperti yang ada di Malaysia kan, dalam satu periode Malaysia 4 atau 5 kali ganti perdana menteri kan. Situasi politik nasional Malaysia itu kan nggak stabil periode yang kemarin sebelum Anwar Ibrahim. Nah, Indonesia sebenarnya ke sana. Ya, impeachment itu lagi-lagi tergantung koalisi gitu ya. Terus kemudian nanti diuji ke MK dan seterusnya. Sehingga menurut hemat saya memang agak sulit sistem presidensial ini untuk mengimpeach presiden bisa turun seketika seperti apa yang pernah terjadi pada Gus Dur. Tapi Gus Dur kan masih parlementer kan, dia dipilih oleh parlemen. Mungkin itu. Kalau kita lihat dan kita baca lembaga-lembaga survei, ya kan, itu kan nyaris tidak pernah menempatkan putra sulungnya Jokowi itu pada posisi yang cukup seksi untuk dijadikan pasangan. Tapi kenapa skenario ini tetap seolah-olah dipaksakan, dan apa yang menjadikan kelompok-kelompok ini cukup percaya diri seandainya menggait orang yang tidak punya elektabilitas yang cukup, lalu mereka berpikir tetap bisa memenangkan pemilu. Ya, pertama yang diharapkan adalah Jokowi effect. Ya. Bahwa Jokowi, ya ini kan berangkat dari persepsi riset sebelumnya bahwa masyarakat puas terhadap pemerintahan Jokowi. Nah, sehingga kemudian Jokowi effect itu masih berpengaruh. Nah, sehingga kemana Jokowi merapat itu ada potensi kan gitu asumsinya mereka. Nah, sehingga kemudian Jokowi melihat Ganjar apa Prabowo kan yang punya potensi untuk dia itu. Kalaupun saya Ganjar oke, tetapi masih di bawah bayang-bayang. Ada Megawati dan ada PDIP. Nah, kalau Prabowo kan direct. Dan Prabowo juga hormat kok dengan Jokowi. Nah, sehingga kemudian partai-partai pendukungnya ke Prabowo, dan sejumlah ketum partai mengatakan nggak mungkin dong kami ini sebagai koalisi nggak lapor sama Pak Presiden, lapor dan itu diakui. Nah, sehingga kemudian ya lagi-lagi nggak mungkin juga dong kemudian jatuh pilihan
siapa namanya Gibran ini kok tidak tanpa arahan kompas dari presiden, itu hal yang mustahil, sehingga ya ini sebagai jalan tengah ya ketika penundaan pemilu nggak jadi, presiden 3 periode nggak jadi, sehingga kemudian ketika Gibran ini dipilih itu bisa menjadi remote-nya kan gitu. Dalam analisis jenengan, pasca keriuhan dan keributan masyarakat setelah putusan itu muncul, kira-kira nekat akan diambil sebagai cawapres atau mencari alternatif lain? Oke, pertama saya melihat ada potensi ya, tetap ada potensi. Tetapi mereka berada dalam situasi yang bimbang. Justru di sini sebenarnya publik mengintervensi. Artinya mengintervensi, kalau Prabowo tetap memutuskan, bisa jadi Gibran itu jadi kartu mati, gitu ya. Tapi kalau seandainya enggak, gitu kan, bisa memungkinkan ada seandainya Erik, ada Muhajir, ada seandainya Sandi dan segala macam ya. Jadi justru mengapa Anies Mohaimin tanggal 19 kemarin, siangnya Ganjar, ini kan mereka sudah pasti ya. Kenapa ini kok enggak? Kan ini kita perlu membaca, ini mereka sedang galau gitu kan. Jadi banyak koalisi kok justru yang paling galau. Artinya sebenarnya mereka sudah oke pasca putusan itu. Kita nggak bisa menolak itu memang untuk karpet merah untuk Gibran. Tetapi kok enggak? Ini mereka sedang galau karena banyak masukan mungkin kalau seandainya sekarang ini kan publik sedang menghajar anti politik dinasti. Tapi kok Prabowo mau mengambil itu? Ini kan berisiko berat. Betul. Ini kan masih ada sampai tanggal berapa? 27 apa 29 pendaftaran ini. Saya kira masih ini pusing semua nih orang-orang di koalisinya Indonesia Maju ya. Nah, ini pertama masih punya potensi. Yang kedua bisa jadi dilihat anginnya ini. Bisa jadi seandainya jatuh pada cawapres yang lain gitu. Sehingga kita perlu membaca ini menjadi kebimbangan koalisi tersebut gitu ya. Makanya kan sampai saat ini belum ada partai yang mau koalisinya mau mendukung Gibran karena melihat gimana nih pasar kan gitu. Apakah masih menerima dalam hari-hari ke depan atau enggak gitu. Nah, saya kira itu potensi masih ada. Tetapi dengan mengapa kok mereka tidak langsung, peluang itu besar gitu. Kok tidak diambil, ini ada kebimbangan. Nah, publik justru mengintervensi terus gitu kan. Makanya saya juga harus turut membuat pernyataan walaupun pribadi agar supaya menjadi bagian dari dokumen publik gitu. Kira-kira gitu. Saya termasuk orang yang meragukan dan agak sulit memahami ketika survei kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi itu melampaui batas nalar rasional saya, Mas Ridho. Bahkan kan kalau tidak salah angkanya sampai 80% kan, 79, sekian, ada yang sampai 80%. Yang itu barangkali bisa jadi satu-satunya presiden di dunia yang pada periode kedua punya elektabilitas yang begitu tinggi. Pertanyaan sederhana yang bikin saya penasaran, emang iya ya faktor-faktor atau banyak faktor yang beliau kerjakan yang sampai menjadikan orang sepuas itu pada? Memang survei itu yang jelas saya membaca survei itu agak sedikit kaget juga gitu ya. Tapi yang jelas begini, memang survei itu tidak dimunculkan background respondennya. Ya. Karena memang kalau seandainya di kawasan perkotaan bisa jadi seandainya lemah ya, apa istilahnya kepuasan. Tapi mungkin di daerah pedesaan yang tidak terlibat langsung dengan isu-isu yang mungkin isu yang cukup populer itu tidak mengikuti mereka di bawah itu mungkin ya bisa hidup sederhana gitu ya, dan mungkin dengan draft pertanyaan yang tidak di-share kepada publik juga gitu kan. Tetapi oke lah,
terlepas bahwa itu salah dan benar, tetapi publik punya persepsi yang beragam. Maka sebenarnya perlu juga lembaga-lembaga survei, seandainya kita di Muhammadiyah membuat survei alternatif, gitu, betul, agar supaya kita tidak disediakan pada survei yang mainstream dan itu milik mereka. Apalagi kan sekarang kita tahu survei-survei yang sudah mainstream itu pesanan, ya kan, survei-survei itu bisa di make up, gitu ya. Yang hari ini memang mungkin masyarakat bawah nggak ngerti yang begitu-gitu. Gitu. Ini kan apa namanya, konsumsi kelompok menengah ke atas saja, survei-survei itu tuh ya. Nah, itu yang menjadi catatan saya bahwa ya kita butuh survei alternatif, bukan survei tandingan lah ya, tapi survei alternatif yang itu bisa kita lakukan. Itu kelemahannya, karena memang survei tidak murah ya. Survei itu mahal, dan itu kelemahan kita, termasuk survei-survei yang lain kan, seandainya menempatkan kandidat yang lain rendah, kandidat yang lain tinggi, padahal pada kenyataannya enggak gitu. Nah, itu yang menurut saya ya sepertinya perlu kita untuk kampus-kampus membuat survei yang mempunyai basis ilmiah tanpa ada pesanan dari pihak luar. Saya kira mungkin catatan saya itu bahwa di masyarakat memang banyak yang menolak dan tidak puas sebenarnya. Itu yang saya kurang tahu juga surveinya itu bagaimana secara teknis. Bahkan ada yang bercanda mungkin sebelum disurvei dikasih sembako. Bisa jadi begitu, persepsinya akan berubah gitu. Atau ketika disurvei tukang surveinya, maksudnya lembaga survei itu melihat tren masyarakat itu positif nggak? Ketika positif, survei. Itu bisa juga. Iya, betul. Tapi ketika anjlok, jangan disurvei, kan gitu. Itu bisa juga penciptaan persepsi publik dulu, gitu. Jadi seandainya lembaga survei ini kan konsultan. Nah, jadi memberikan masukan kepada presiden buat kebijakan A, sehingga kemudian pasar positif survei. Wah, puas. Habis itu drop urusan yang lain. Nah, kami melakukan survei, gitu. Jadi ya survei itu, ketika saya pernah panel dengan Prof. Sunyoto Usman, 50% bisnis dan 50% akademik. Atau bahkan 30% akademik, 70%-nya bisnis. Gitu ya. Itulah survei. Itu jadi nggak murni ilmiah. Mas Ridho, saya ingin kembali kepada putusan MK tadi. Apa iya ya hakim konstitusi yang penilaian masyarakat hari ini adalah agak tergadai independensi dan integritasnya? Tapi 4 menolak ya. Iya, artinya yang setuju. Artinya yang setuju dengan itu ya. Itu apa ya sebatas intervensi seorang dalam tanda kutip presiden yang posisinya kan akan lengser. Artinya sebenarnya penguasa ini kan tidak lama nih umurnya. Atau barangkali ada faktor-faktor pendorong lain yang kita tidak ngerti, apakah ini gaib atau bagaimana yang mempengaruhi para hakim itu. Kalau memang dilihat secara spesifik, inti putusan itu kan 5 mendukung, 3 mendukung full, 2 mendukung sebagian, jadi tidak full benar mendukung, dan 4 menolak ya. Ada concurring, ada dissenting opinion ya? Kira-kira gitu. Dissenting dan concurring opinion. Nah, dari 5 lawan 4 kan jelas menang 5. Nah, pertama jelas mereka sudah hitung-hitungan ya, artinya saya jelek di mata publik, ya kan, dan seterusnya, itu sudah menjadi perhitungan mereka. Dan tentu mereka sudah mendapatkan ganti rugi lah, artinya ganti rugi secara finansial atau apapun di balik panggung, gitu ya. Yang itu apa namanya, ya bisa dikatakan saat ini ketua MK, saya terpilih MK ini juga berkat jasa presiden dan seterusnya, ya semacam balas budi. Politik balas budi itu kan tidak bisa dilepaskan kita, tradisi orang Jawa. Wong saya itu sudah dibantu, saya nggak membantu. Kan gitu toh bahasa sederhana kita di kampung gitu toh. Jadi tradisi itu saya kira dalam politik masih berlaku, sehingga kemudian risiko terbesar adalah nama buruk saya, dan itu saya terima, apalagi seandainya saya sudah di penghujung ya periode. Nah,
Tapi yang menjadi catatan penting adalah bagaimana mengamankan program ke depan. Tidak sekedar bahwa ini berhenti di sini saja, tapi untuk mengamankan program dan agenda pasca lengsernya Jokowi itu juga cukup penting karena kalau seandainya tidak ada orang yang menjadi remote di situ, bagaimana pemerintahan seandainya Jokowi lengser, kemana saya harus bisa meremot agenda IKN, agenda Omnibus Law, agenda-agenda kerjasama dengan Cina, dengan yang lain gitu. Maka butuh orang yang bisa di remote, dan itu memang biasalah sindrom mau post power syndrome. Jadi setelah kekuasaan perlu. Nah, itu saya kira melihat rute atau puzzle ini, ketua MK adalah pamannya, Pak Leknya, ini untuk ponakan. Jadi saya buat tulisan kado paman untuk ponakan kan gitu di sebuah pesta kan gitu. Pamannya datang ke pestanya bawa kado ini, putusan MK-nya sudah selesai. Setidaknya fungsi saya ada manfaatnya buat ponakan saya kan gitu. Makanya disebut mahkamah keluarga ya kan. Dan ini ya benar-benar mencoreng citra MK. Makanya mungkin Megawati mengangkat Mahfud MD yang pernah menjadi ketua MK yang cukup berhasil, ingin menjadi simbol. Ini loh saya, gitu loh. Munculnya Mahfud MD itu kan biar publik, oh iya Mahfud ini antinya ini, gitu. Kira-kira begitu. Iya. Oke, terima kasih Mas Rito. Sama-sama. Senang sekali perbincangan hari ini, luar biasa, dan mudah-mudahan suatu saat bisa kita sambung lagi. Insya Allah. Pada obrolan dan isu-isu yang lain, sehingga ada seri perbincangan kita yang bisa dinikmati oleh publik. Oke, demikian teman-teman, sahabat Rumah Berkemajuan. Sampai ketemu pada seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.